Maulana Ya. tentang UKT, Kak. Karena UKT ini di tengah pandemi ini, atau SPP bagi siswa, UKT bagi teman-teman mahasiswa, BPP dan lain-lain, pembayaran lah ya, kita manggilnya pembayaran. Ini udah di tengah pandemi, harus bayar full, dan bahkan ada beberapa kampus atau sekolah yang tiba-tiba SPP atau UKT-nya dinaikkan, Kak. Nah, ini gimana nih? Kebijakan secara hukum ini gimana? Kalau secara sosial udah nggak berperi kemanusiaan gitu ya, tapi secara hukum gimana nih, Kak? Kalau secara hukum begini, itu tadi sebenarnya kan hukum itu juga ada yang sifatnya prinsip, tapi ada yang sifatnya juga kemudian sampai ke mengatur hal teknis detail gitu ya, juklak juknis gitu ya. Nah kalau yang tadi kan di awal saya bilang gitu, bahwa pendidikan ini pasti akan selalu berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan apa dan lain sebagainya. Itu satu. Tentu juga karena kemudian pendidikan ini layanan, maka harus dilihat dulu layanannya bagaimana gitu. Bayangkan aja ketika di masa pandemi ya, layanannya itu katakanlah terbatas. Jadi gini, udah bayar mahal, layanannya cuma sekedar pembelajaran lewat Zoom seperti ini gitu, tapi naik apa dan lain sebagainya. Kalau buat saya, sementara di sisi lain situasinya adalah tadi, secara ekonomi semua orang lagi terpukul. Sebenarnya jawaban saya jadinya klise sih. Tapi dalam konteks hak asasi manusia, sebenarnya ini jadi tanggung jawab negara. Harusnya ya, Kak? Harusnya. Ya negara harus negur. Harusnya. Makanya kenapa ada Menteri Pendidikan, di situ fungsinya sebenarnya kawan-kawan mengajukan keberatan, kemudian Menteri Pendidikan melakukan teguran gitu. Ada Dirjen Dikti, kan itu fungsinya sebenarnya. Untuk menjamin bagaimana supaya layanan pendidikan ini bisa terlaksana dengan baik, ya kan, tanpa kemudian memberikan hambatan dan semua orang bisa mendapatkan layanan pendidikan yang baik, kan begitu sebenarnya. Jadi kalau bicara misalnya ke jalur administrasi, ya itulah ada menteri, itulah ada Dirjen Dikti kalau buat saya, gitu. Di antaranya untuk memastikan, ya kan, ini terjadi. Bukan untuk memastikan supaya anggaran-anggaran pendidikan bisa dimainkan gitu ya. Nah, itu, Kak. Aduh. Gitu. Kalau buat saya begitu. Jadi kita terus harus mendesak Dikbud ya, Kak? Kalau sesuai dengan ranahnya gitu. Mau tidak mau ya, ada Dirjen Dikti kalau untuk perguruan tinggi kan. Ada Ada. menteri, ada siapapun. Nah, masalahnya nih, Kak, ketika kita mendorong Dirjen Dikti atau Dirjen PAUD dan Dikdasmen, mereka pinter nih, Kak. Seolah-olah ya udah dikembalikan lagi kepada kampus atau sekolah. Nah, itu gimana nih, Kak? Kampus sekolah juga kadang nggak semuanya pro terhadap mahasiswa. Untung 1-2 kampus yang udah melibatkan, dan nih ada hashtag internet gratis pun, internet kadang nggak dikasih fasilitasnya ke seluruh mahasiswa. Ada, untung UPI cair gitu ya, 1 bulan 100.000 per mahasiswa, tapi nggak semua kampus ternyata gitu ya. Nah itu gimana sih, Kak? 1 bulan 100.000 cukup nggak? Enggak lah, jelas enggak. Itu mah Iya, uang tutup mulut lah, Kak ya, 100.000 tuh. kalau tutup Biar mulut, nggak demo. itu dia gitu. Nah, kalau buat saya begini, apa tadi istilahnya yang dipakai, kok saya jadi lupa istilah. UKT, Tadi kita lagi SPP, gimana, Kak? enggak, yang tadi pertanyaan kamu. Yang ya seolah-olah fasilitas ini kan nggak Oh ya. terfasilitasin oleh semua gitu. Lempar-lemparan lah ke rektor. Perlu diserahkan ke rektor. Nah sekarang Betul. begini, rektor itu kan sebenarnya adalah dia diangkat jadi rektor, terus kemudian dia menjadi kepanjangan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik. Ingat ya, Betul. pendidikan itu bagian dari layanan publik. Kuncinya itu.
ya kan? Mm. Nah, karena rektor itu bagian dari pelayanan publik, maka end user-nya itu pasti adalah menteri, kan begitu tahapannya tuh. Rektor, terus dikti, terus menteri gitu. Kalau dalam konteks hukum administrasi, ada yang disebut dengan banding administrasi atau administrative group. Jadi kebijakan-kebijakan rektor ini bisa kita ajukan keberatan kepada atasannya. Nah, masalahnya kalau atasannya mengembalikan lagi ke rektor, berarti kan dia tidak mengambil keputusan atas keberatan warga negara. Gitu. Jadi kalau buat saya, ada dua tuh cara berpikirnya. Pertama, ini urusan layanan pendidikan, urusan layanan publik. Yang kedua, jalurnya begitu. Menteri itu bisa dibilang atasannya rektor. Jadi kalau kita mengajukan keberatan ke menteri, dibalikin lagi ke rektor, berarti sebetulnya ada dua hal. Pertama, bisa jadi kemudian menteri tidak memiliki kekuatan sebenarnya untuk menertibkan rektor-rektor. Itu buat apa dia diangkat jadi menteri? Gitu. Kan memang kewenangannya ada di sana. Jadi saya sih nggak habis pikir ya kalau kemudian terlalu cuci tangan ya buat saya ya kalau menteri dengan mudahnya ngembaliin ke rektor gitu. Kalau buat saya, memang mungkin ada beberapa hal yang itu bukan urusan menteri, tapi juga kalaupun itu bukan menteri yang ngurus kan ada dirjen, ada irjen di bawah menteri kan begitu sebenarnya, yang bisa menghandle hal-hal seperti ini. Iya. Gitu. Kalau enggak ya gugat aja, karena kan putusan rektor juga sebenarnya merupakan keputusan tata usaha negara. Bisa digugat di pengadilan tata usaha negara. Jadi ketika Sebenarnya ya. heeh, jadi ketika, lembaga pendidikan tidak memberikan keringanan BPP, dari perspektif hukum itu bisa digugat, Kak? Bisa. Bisa ya? Ini teman-teman dari berapa Bisa. kampus ya, kita mendengar ya, bisa loh ya. Ayo kita segera siapkan amunisi gitu, karena aduh ini Selama udah bentuknya kacau. SK ya, bentuknya SK ya, SK rektor ya. Mhm, mhm. Kalau Nah itu bentuknya bukan SK susah. cara kasih tahu kita lah ya Kak, mumpung ini live juga di YouTube dan Instagram, kayaknya yang lain juga pada nonton. Gimana cara menggugat yang tepat agar kita nggak ya paling 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 ya minimal ya diculik aja gitu ya, tapi nggak sampai hilang dari peradaban gitu kan ya. Karena sekarang mainannya culik, culik, culik gitu ya, diretas, diretas. Nah itu gimana sih Kak untuk kita bisa menggugat SK yang keluar, kalau itu udah keluar dan itu bayar full gitu ya di tengah pandemi COVID-19 ini, gimana itu Kak step-nya, alur yang bisa kita tempuh? Ada gugatan itu ada banyak macamnya. Ada yang disebut dengan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Kalau itu dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Asumsi sementara dari saya bahwa rektor itu merupakan pejabat tata usaha negara karena dia menjalankan fungsi pelayanan publik, gitu ya. Yang kemudian itu bawahnya menteri. Satu asumsi saya. Nanti itu kita bisa diskusikan lagi. Yang kedua, kalau pilihannya ke pengadilan tata usaha negara, maka keputusan itu harus memiliki 3 ketentuan. Pertama dia individual. Individual itu artinya diberlakukan terhadap orang yang jelas. Kalau SK rektor itu diberlakukan untuk siapa? Untuk seluruh mahasiswa. Oh, berarti individu yang ditujunya ada. Siapa? Mahasiswa. Mahasiswa mana? Mahasiswa di kampus tersebut. Kira-kira begitu ya. Yang kedua individual. Yang kedua final. Final itu dalam artian dia memiliki kekuatan hukum. Memiliki kekuatan hukum itu adalah setelah SK ini ditetapkan, diterbitkan, maka dia akan memiliki dampak hukum. Dampak hukumnya apa? Ya berlakulah kebijakannya tadi. Iya kan? Jadi kalau ada SK itu, maka berlakulah tadi masalah UKT yang naik atau apa dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia konkret, waktu itu barangnya ada gitu. Jadi kalau dia cuma ngomong nggak bisa tuh dijadikan sebagai keputusan tata usaha negara. Ada barangnya. Kalau dia cuma preskon nggak bisa itu digugat. Ada suratnya ya Kak ya, surat edaran? Iya gitu. Surat edaran atau surat keputusan, karena surat edaran dengan surat keputusan itu juga berbeda gitu ya. Itu coba dicek nanti. Nah, itu bisa. Itu melalui pengadilan tata usaha negara. Kan begitu.
Atau kalau teman-teman melihat ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum, bisa diajukan juga ke pengadilan negeri, gitu. Perbuatan melawan hukum. Melawan hukumnya apa? Nah, itu yang harus dijelaskan dulu melawan hukumnya. Seperti misalnya tidak ada asas kepatutan dalam situasi pandemi, ya kan, dia menerapkan kebijakan yang tidak, dalam tanda kutip, kebijakan yang tidak cocok gitu ya. Tidak cocoknya di mana harus dijelaskan. Dan kalau 1365 dalam BW itu juga harus ada kerugian, ya kan? Apakah ada kerugian nih kawan-kawan gitu. Kerugiannya harus muncul dulu tuh. Harus ada dulu kerugiannya, seperti apa. Kalau tidak ada kerugiannya ya tidak bisa. Tapi kalau muncul kerugiannya bisa digugat. Gitu. Oke, berarti kerugian itu bisa karena faktor orang tua di PHK atau pengangguran itu masuk nggak, Kak? Enggak, Bisa nggak? maksudnya kerugian akibat tindakan tadi, tindakan si rektor tadi. Oke, oke, oke. Kalau Jadi orang berarti tua di PHK kan itu kerugian dimunculkan di tempat kerja. ya masing-masing Ya kan? individu ya, berarti. Betul, betul. Oke, Kerugian yang dihasilkan di sini adalah misalnya, oh gara-gara lu melakukan kebijakan kayak gini, gue jadi tidak bisa ikut sekolah. kuliah. Oke. Gitu. Berarti ke hak untuk mendapatkan pendidikannya ya, Kak ya? Iya. Oke. Kak, Berarti nanti bisa Tapi ya dari gimana? mau nanya dong dari ya, panitia. Iya, ya boleh. Ini kan tadi saya sempat dengar juga masalah asas ketidakpatutan yang tadi dijelaskan. Nah, kebetulan kan kampus Telkom ini itu mengeluarkan kebijakan tentang mahasiswa yang di asrama dan memiliki barang di asrama itu harus mengeluarkannya. Kalau misalnya tidak dikeluarkan dalam 1 bulan, maka barang tersebut akan dibuang. Nah, permasalahannya banyak mahasiswa yang di luar dari Bandung itu sudah kembali ke daerahnya masing-masing dan sekarang ini masih kondisi PSBB, sedangkan barang-barang tersebut banyak dokumen dan barang-barang berharga. Nah, itu bisa masuk dalam kita bisa tuntut nggak tuh dari segi pandangan hukumnya, Pak? ya bisa, apalagi kalau barang-barang berharga itu memiliki nilai ya, nilainya macam-macam, bisa nilai karena misalnya sepatunya mahal gitu, atau bisa misalkan karena ijazah atau piagam atau apa dan lain sebagainya. Artinya berharganya itu harus dijelaskan dulu seperti apa gitu, baik dari sisi harga ataupun dari sisi nilai. Itu satu. Apakah bisa? Bisa, tapi kan alangkah lebih baiknya dinegosiasikan dulu. Kalau memang tidak bisa dinegosiasikan, baru itu bisa dipersoalkan melalui jalur hukum. Gitu. Oke, oke. Bisa itu panitia. Pak Panitia katanya. Ya, Oke. oke. Bisa Nah, itu Kak, diskusikan lebih lanjut lah nanti cacatan. karena ternyata banyak ya Kak kebijakan-kebijakan yang aduh ini kok mahasiswa disuruh keluar dari asrama tapi yang kayak tadi yang di Telkom orangnya udah nggak di asrama Ini, tapi ini, barang-barangnya ini, disuruh keluar. ini Telkom University ya, Iya, yang di yang tadi Bandung. Iya, Pak. yang iya bener tuh dari Waduh. Kak Panitia katanya. Banyak kasusnya ya Telkom ya. Terakhir dulu yang masalah buku di razia apa tuh? Iya, Nggak buku boleh. pembubaran aksi Kamisan. Aduh, gila. Banyak banget Telkom ya, gila gimana? Gimana tuh? Itu problem sekali itu. Ya, tapi ya sudahlah. Nanti kita bisa ini obrolin di lain hal. Udah. Nah, itu kan jadi pertanyaan ya Kak dalam arti di UPI juga sebenarnya ada problem tapi nggak terlalu berat seperti Telkom dalam arti kayaknya Telkom ini bisa berbuat seperti itu karena punya kewenangan dia tuh swasta. Nah, ini sebenarnya ada perbedaan secara khusus nggak sih Kak di perspektif hukum tentang perbedaan kampus swasta sama negeri dalam tindakan-tindakan seperti itu gitu ya, yang mencederai lah kebebasan berakademik gitu. Ya, enggak lah. Kebebasan akademik itu kan hak semua orang, mau di swasta ataupun di negeri ya sama kan begitu. Kalau misalnya Berarti begini, mau menyalakan mimbar akademik gitu, terus kalau di Telkom boleh, kalau di UPI nggak boleh gitu, atau sebaliknya di UPI boleh, di Telkom nggak boleh. Karena apa? Karena negeri atau swasta? Ya enggak gitu. Namanya hak, apalagi hak asasi manusia itu sifatnya universal, dimanapun dia berada, ya jangankan antara Telkom sama UPI, antara Indonesia sama Uganda aja harusnya sama kok, Indonesia sama Eskimo harusnya sama gitu. iya.
Kalau konteksnya itu menyangkut dengan hak ya, hak-hak yang Iya. diatur dalam DUHAM, Deklarasi Umum Universal Hak Asasi Manusia. Gitu. Jadi kayak seolah-olah dari yang kemarin kita kolektif teman-teman mahasiswa di Bandung ya, kita ada kolektifnya, itu seolah-olah universitas swasta berlindung karena ya kita swasta punya kebijakan dari yayasan. Itu sih Kak yang sangat disayangkan, statement itu yang keluar gitu sih Kak. Iya, artinya kan kebijakan dari yayasan, mungkin swasta mengatur jadi lebih ketat apa dan lain sebagainya ya. Nah kayak gitu-gitu. Itu kan repot. Kayak gini deh, saya nggak tahu ya, dulu ada salah satu kampus di Bandung yang melarang mahasiswanya demo. Sekarang masih ada atau enggak tuh? Yang di Kalau di Ciumbuleuit. UPI nggak boleh nyanyi lagu-lagu itu Kak saat demo. Nah kan kayak gitu kan Kayak kalau bos saya Brutani itu dan adalah lain-lain nggak boleh dinyanyiin. ya itu kan melanggar kebebasan hak berekspresi. Nah, Iya kan? Sebenarnya harus bisa diancam kita Kak. Iya, salah satu kampus di Bandung. Dulu saya pernah di LBH Bandung. Dulu saya direktur LBH Bandung sebelum di LBHI. Dulu tuh ada satu kampus di Bandung saya nggak usah nyebut merek nama kampusnya ya, tapi di daerah Ciumbuleuit. Itu tidak boleh katanya aksi itu. Ada larangan aksi ke mahasiswanya. Itu kan sebenarnya ada pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dalam menyatakan pendapat di muka umum. Gitu.